Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 57 dan 58 dari surat Al-A'raf dengan mengacu kepada tafsir Ibnu Katsir. Adapun terjemahan ayat 57 surat Al-A'raf artinya adalah sebagai berikut. Dialah yang meniup angin sebagai pembawa kabar gembira melalui kedatangan rahmatnya, yaitu hujan. Sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Selanjutnya ayat 58 surat Al-A'raf, terjemahannya adalah sebagai berikut. Dan dari tanah yang baik, tanam-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan. Dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Terkait dengan ayat 57 dan 58 yang telah kita bacakan tadi, ketika Allah Ta'ala menyebutkan bahwa Dia adalah pencipta langit dan bumi, dan Dialah zat yang maha mengatur, maha bijaksana, maha mengurus, dan maha menundukkan. Dan Allah telah membimbing hamba-hambanya agar berdoa kepadanya, karena Dia maha kuasa atas segala sesuatu yang dikehendakinya. Allah Ta'ala pun menjelaskan bahwa Dialah zat yang maha memberi rizki, dan Dia akan mengembalikan orang-orang yang mati pada hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman pada ayat 57 yang telah kita bacakan tadi, yaitu dalam kalimat, Dialah yang meniup angin sebagai pembawa kabar gembira. Maksudnya di sini adalah angin yang menyebar di antara awan mendung, membawa hujan. Di antara para ulama tafsir ada yang membacanya sebagai pembawa kabar gembira, sebagai pembawa kabar gembira. Itu sama dengan surat atau terjemahan dari surat Ar-Rum ayat 46, di mana Allah telah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 46 ini, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira. Juga Allah berfirman dalam kalimat pada ayat 57 surat Al-A'raf, yaitu artinya mendahului kedatangan rahmatnya, yaitu hujan. Jadi di sini maksudnya sebelum turun hujan. Sebagaimana juga Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 28, yang artinya, dan Dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya, dan Dialah maha pelindung, maha terpuji. Juga dalam surat Ar-Rum ayat 50 Allah berfirman yang artinya, maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati kering. Sungguh itu berarti Dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati. Dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Selanjutnya Allah berfirman dalam kalimat pada ayat 57 surat Al-A'raf ini, yaitu kalimat yang artinya sehingga bila angin itu membawa awan mendung. Jadi maksudnya di sini ialah angin-angin itu membawa awan mendung yang berat, karena banyaknya air yang dikandung dalam awan tersebut, sehingga dia menjadi berat dan dekat dengan bumi. Kemudian dalam kalimat berikutnya pada ayat 57 surat Al-A'raf ini, Allah berfirman yang artinya kami halau
ke suatu daerah yang tandus. Di sini maksudnya awan mendung tadi itu digiring atau dihalau ke tanah yang tandus, kering kerontang, dan tidak ada tumbuhan padanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin ayat 33 yang artinya, dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati atau tandus. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Maka dari biji-bijian itu mereka makan. Selanjutnya Allah berfirman dalam ayat 57 surat Al-A'raf ini, yaitu pada kalimat, kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Di sini maksudnya sebagaimana kami atau Allah dapat menghidupkan tanah setelah ketandusannya, maka seperti itu pula lah kami akan dapat menghidupkan jasad-jasad pada hari kiamat setelah dia menjadi hancur lebur atau hancur luluh. Allah Ta'ala akan menurunkan hujan air dari langit, dan langit itu menghujani bumi selama 40 hari. Lalu tumbuhlah dari setiap jasad-jasad yang ada di dalam kubur, sebagaimana biji-bijian yang tumbuh di tanah. Makna tersebut banyak terdapat dalam Al-Quran, yaitu Allah Ta'ala membuat perumpamaan untuk hari kiamat itu dengan menghidupkan bumi setelah ketandusannya. Oleh karena itu Allah berfirman dalam ayat 57 surat Al-A'raf, yaitu pada kalimat, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Selanjutnya firman Allah Ta'ala pada ayat 58 surat Al-A'raf, yaitu pada kalimat, dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan. Jadi maksud dari kalimat pada ayat ini adalah tanah yang baik dan subur, tumbuh-tumbuhan yang akan keluar dengan cepat dan baik. Sebagaimana firman Allah pada surat Ali Imran ayat 37 yang artinya, maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik. Selanjutnya Allah Ta'ala juga berfirman pada ayat 58 surat Al-A'raf ini, yaitu dalam kalimat, dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya akan tumbuh merana. Terkait dengan kalimat pada ayat 58 surat Al-A'raf ini, Mujahid rahimahullah dan lainnya berkata, maksudnya adalah seperti tanah yang merana itu adalah seperti tanah yang belum digarap dan belum siap untuk ditanami, serta tanah lainnya yang tidak dapat ditanami. Adapun Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, berkaitan dengan ayat tersebut adalah, itu adalah perumpamaan yang Allah Ta'ala buat untuk orang mukmin dan orang kafir. Saja suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah. Beliau meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang dengannya aku diutuskan oleh Allah Ta'ala adalah seperti hujan deras yang menyirami bumi. Sebagian dari bumi itu ada yang subur dan menerima air, maka dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumputan yang banyak. Sebagian dari yang lain ada yang tandus, namun dapat menampung air, maka Allah memberikan manfaat kepada manusia melaluinya, sehingga mereka dapat berminum dan dapat menyirami dan bercocok tanam. Dan hujan itu menimpa sebagian yang lain yang hanya merupakan tanah yang tidak dapat menahan air dan tidak pula menumbuhkan rerumputan. Maka demikianlah perumpamaan orang yang mengerti tentang agama Allah
dan mendapatkan manfaat dari apa yang diutuskan oleh Allah kepadanya, sehingga dia berilmu dan mengajarkannya juga perumpamaan bagi orang-orang yang tidak mau memperhatikan, serta tidak mau menerima petunjuk Allah yang dengannya aku diutus. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan Nasa'i rahimahullah. Demikianlah penjelasan atau makna dari ayat 57 dan 58 dari surat Al-A'raf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.